KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Dengan adanya kasus ini, Kementerian Haji harus bisa membuktikan penyelenggaraan haji dan umroh jauh dari praktik korupsi. Inilah catatan Kompas TV. Ex-Menak Yakut tersangkut korupsi haji, pelajaran penting bagi Kementerian Haji. KPK menetapkan 2 orang, saudara YJD dan juga saudara IAA. Apakah akan pra peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan. Ya, tentu penahanan itu kan kebutuhan penyidik dan nanti kita tunggu ya. Diusut sejak pertengahan tahun 2025, KPK akhirnya menetapkan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Holil Qomas dan staf khusus Yakut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan keputusan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. KPK menjerat Yakut dan Alex dengan delik kerugian keuangan negara meski nilainya masih dikalkulasi BPK. KPK pun segera memanggil Yakut Holil Qomas untuk diperiksa sebagai tersangka. Selain mendalami soal total kerugian negara, KPK juga mendalami diskresi atau keputusan yang diambil Yakut kala itu. Yang dilakukan diskresi, di mana diskresi tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan penyelenggaraan haji di Indonesia. Tentu dari proses diskresi itu kemudian KPK mendalami motif dan inisiatifnya seperti apa. Di sini KPK juga masih paralel menunggu hasil hitung kerugian keuangan negara oleh kawan-kawan BPK. Tentu kita semua juga berharap proses hitung bisa segera tuntas. Kuasa hukum Yakut menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya. Salah satunya adalah kebijakan pembagian kuota haji tambahan tersebut dinilai sudah sesuai prosedur bersama Kerajaan Arab Saudi. Atas kasus ini, Yakut mempertimbangkan menempuh langkah pra-peradilan. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal-pasal, ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Apakah akan pra peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan, ya pendalaman kira-kira langkah hukum apa yang dilakukan. Guru Besar Fakultas Hukum Unsud Purwokerto, Hipnu Nugroho pun mendorong KPK harus mengkaji kasus korupsi ini secara komprehensif. Tidak hanya soal penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, tapi juga soal apakah ada unsur suap percepatan untuk mendapat kuota haji tambahan. Hanya dua, kenapa tidak lain? Karena dalam suatu percepatan haji, itu kan biasanya kan ada suatu unsur suap. Haji korupsi itu kan ada penyalahgunaan kewenangan yang kaitannya kerugian. Lah ini kerugian tadi sudah dihitung. Kemudian kaitannya dengan suap. Lah pertanyaannya, apakah ada suap percepatan terkait dengan untuk mendapatkan haji yang bersangkutan? Ini saya kira juga belum terlihat. Padahal kalau kita baca di berbagai media ada 400 biro kan begitu. Ini yang menjadikan suatu konsep delik korupsi yang 7 jenis itu paling tidak itu ada kaitannya dengan suap, ada kaitannya benturan kepentingan, ada kaitannya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Lah ini tampaknya baru satu, Mas Tifal. Yang lain. Pembagian kuota haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pada pasal 22 ayat 2 disebutkan pembagian kuota haji yaitu 8% untuk jemaah haji khusus dan 92% untuk jemaah haji reguler. Namun dalam pelaksanaannya, KPK menduga ada penyelewengan keputusan pembagian kuota haji tambahan, yaitu 50% untuk jemaah haji khusus dan 50% untuk jemaah haji reguler. KPK pun menyebut dampak penyalahgunaan kuota haji ini diduga ada 8.400 jemaah haji reguler yang sudah mengantri selama belasan tahun gagal berangkat. Usai mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas ditetapkan sebagai tersangka, KPK pun segera memanggil Yakut untuk diperiksa. Patut dinanti apakah dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, mantan Menteri Agama era Jokowi ini akan mengenakan rompi oranye dan ditahan KPK?
Tim Liputan Kompas TV. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menahan tersangka dugaan korupsi kuota tambahan haji, termasuk mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Holil Qomas. KPK mengumumkan status tersangka Yakut Jumat lalu bersamaan dengan staf sus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex. Yakut dianggap melanggar Undang-Undang Haji terkait pembagian kuota tambahan 20.000 kursi haji di tahun 2024. Menurut undang-undang, seharusnya hanya 8% dari 20.000 kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi yang bisa dialokasikan untuk haji khusus. Namun yang terjadi malah dibagi rata menjadi masing-masing 10.000 untuk haji khusus dan reguler. KPK pun menyebut dampak penyalahgunaan kuota haji ini diduga ada 8.400 jemaah haji reguler yang sudah mengantre selama belasan tahun gagal berangkat. Dalam kasus ini, KPK menduga telah terjadi praktik korupsi dan jual beli dengan sejumlah travel haji yang juga sedang dalam penyelidikan. Hingga saat ini pun belum ada tersangka dari pihak travel haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh harus belajar dari apa yang terjadi di Kementerian Agama saat mengelola haji di tahun 2024. Sebagai kementerian baru yang khusus mengurus haji dan umroh, harus bisa membuktikan penyelenggaraan haji dan umroh jauh dari praktik korupsi. Kementerian Haji dan Umroh juga harus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan jemaah haji tanpa harus membedakan antara haji khusus dan reguler. Semua berharap pelaksanaan haji 2026 untuk pertama kalinya dikelola Kementerian Haji dan Umroh bisa berjalan lebih baik dengan pelayanan maksimal dan jauh dari praktik korupsi yang ujungnya merugikan jemaah. Pelaksanaan dan tata kelola haji harus transparan dan mengutamakan pelayanan negara. Pelaksanaan dan tata kelola haji harus transparan dan mengutamakan pelayanan negara. Tidak boleh ada lagi ruang kedap yang membuat leluasa mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi, termasuk dalam pembagian kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.